Oke, kita mulai saja. Terlebih dahulu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada bapak-bapak dari yayasan apa namanya, Pak? Mohon maaf. Yayasan Gugah Nurani, Pak. Oh, Yayasan Gugah Nurani ya. Oke, maaf. Yang saya hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar nantinya pembicaraan kita pada kesempatan siang hari ini nanti lebih nyaman ketika kita sudah saling mengenal. Nama saya adalah Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta oleh CEO PT Mitra Aulia Shop untuk memberikan materi presentasi program akuntansi keuangan versi umum dan untuk program toko. Ya. Jadi yang pertama kita nanti akan demokan yang versi umum untuk aplikasi koperasi simpan pinjam. Kita share screen dulu. Oh, ini dia. Ya. Untuk Yayasan Gugah Nurani ini kalau boleh tahu domisili di mana, Pak ya? Kami berkantor pusatnya di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Oke, oke. Oke, terima kasih. Jadi ini seperti inilah tampilan dari program akuntansi keuangan versi umum, simpan pinjam versi umum. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa fitur yang perlu kami perkenalkan dan perlihatkan fungsi-fungsi dari fitur-fitur tersebut. Di sini ada map warna hijau dan ada map warna merah, lalu ada map warna kuning. Disinilah transaksi dasar program Aulia Soft versi simpan pinjam. Map warna hijau ini di sini diperuntukkan untuk menginput data simpanan. Jadi mulai data simpanan pokok untuk koperasi itu kan semua anggota diharuskan mempunyai rekening simpanan pokok. Nah, jadi di sini ada anggota simpanan pokok, simpanan pokok khusus, penyertaan, sukarela, tabungan pelajar, THT, hari tua, haji umroh, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu ada di sini tempatnya. Jadi inilah form registrasi anggota. Tempatnya di sini. Nanti tinggal kita pilih mau registrasi anggota tersebut membuat tabungan sukarela atau simpanan pokok wajib. Misal nanti simpanan sukarela tinggal klik arahkan ke simpanan sukarela. Otomatis nomor rekening akan mengikuti sesuai dengan jenis simpanannya. Simpanan pokok wajib otomatis juga akan mengikuti dan di sini kelompoknya pun akan otomatis berubah menjadi anggota pokok wajib. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya setelah diregistrasikan di form registrasi anggota, selanjutnya step berikutnya adalah transaksi tabungan. Transaksi tabungan itu adalah untuk menginput data transaksi berapa setoran awalnya,
dan berapa kalau penarikan berapa penarikannya. Jadi ya ketika registrasi awal itu yang pasti adalah menggunakan setoran awal. Nah, jadi setoran awal baik simpanan pokok ataupun simpanan wajib, semua transaksinya ada di sini. Nah, ini kita contohkan. Nah, di sini ada, sebentar. Kita contohkan simpanan sukarela, simpanan pokok ketemu. Nah, sudah keluar. Nah, ini kita contohkan kan. Kalau simpanan sukarela di sini ada sandi setoran tunai, ada sandi setoran awal dan lain sebagainya. 171 setoran awal, 211 pengambilan tunai dan penutupan rekening. Intinya di map warna hijau ini tadi adalah untuk menginput data yang berkaitan dengan simpanan, mulai registrasi, setoran, penarikan, dan penutupan. Semuanya ada di sini. Bahkan sampai melihat rekening korannya pun juga ada di sini. Dan disinilah tempatnya menu rekening korannya. Jadi nanti bisa dicari datanya. Yang mau dilihat rekening korannya itu dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti tinggal di preview otomatis akan muncul rekening koran transaksinya, rekod transaksinya. Pak Ansori, boleh saya menyela sebentar? Ya, silakan. Ini apakah apps-nya ini sudah tersetting otomatis ya? Maksudnya seperti transaksi, terus dia langsung masuk ke pembukuan, atau memang kita perlu setting dari awal dulu? Di sini otomatis, Pak. Oh, otomatis ya. Jadi setiap transaksi itu langsung terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi, buku besar, dan lain sebagainya. Jadi Kalau nanti sudah, online bisa, Pak? gimana? Kalau secara online, terintegrasi secara online? Yang dimaksud secara online seperti apa ya, Pak? Maksudnya jika aplikasi software ini digunakan oleh pengelola misalkan, nah kami yang dari Jakarta bisa memantau itu secara online. Bisa, nanti ada aplikasi pendukung apabila memang diinginkan. Jadi nanti untuk aplikasi Auliasoft-nya ini sendiri adalah aplikasi versi desktop. Nah, kalau versi desktop ini apabila nanti ingin menghendaki aplikasi yang versi online, semua anggota bisa mengakses, bisa melihat saldo tabungannya masing-masing, itu ada aplikasi versi online kopling. Jadi nanti anggota bisa mengakses koperasi ini melalui handphonenya. Jadi koperasinya bisa kita registrasikan di Play Store dan bisa di-download oleh semua anggota dan bisa mentransaksikan menggunakan saldo tabungannya untuk transaksi PPOB yang kami sediakan di fitur M-Banking-nya. Jadi nanti seperti halnya di perbankan, M-Banking itu bisa multifungsi, bisa transfer, bisa transaksi PPOB, dan bisa langsung cek saldo. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang diinginkan atau seperti apa? Atau saya mau tambahkan Pak Ansori. Boleh, silakan Pak Rahmadi. Nah, mungkin yang dimaksud dengan kontrol jarak jauh itu artinya nanti setiap operasi yang di bawah bimbingan dari yayasan kan menggunakan aplikasi koperasi yang desktop ini kan diinstal di koperasinya masing-masing.
Nah, kemudian nanti untuk controlling, kita kan untuk saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang sifatnya kita bisa remote jarak jauh ya. Nah, di sini biasanya kami, kalau tim support dari kita untuk mensupport di koperasi yang tersebar itu kita menggunakan TeamViewer atau Anidis biasanya. Nah, tetapi kalau untuk koperasi yang menggunakan aplikasi kita, itu kita sarankan menggunakan Remote Chrome. Nah, kalau Remote Chrome itu kan dia nanti gratis, tidak berbayar. Nah, jadi nanti kalau untuk sekedar untuk controlling ke masing-masing koperasi dari Jakarta bisa saja pakai Remote Chrome ke koperasi manapun yang diminta untuk dikontrol. Nah, itu pilihan yang kita tawarkan ini berkaitan juga dengan efisiensi biaya ya. Jadi kalau kita lewat remote ini kan tidak perlu nanti harus bayar sewa aplikasi atau sewa server atau sewa cloud. Ya. Jadi kita sarankan bisa seperti itu untuk efisiensi dan efektivitasnya juga begitu. Nah, saya kira seperti itu untuk respon dulu untuk mengenai kontrol jarak jauh. Jadi walaupun seperti kami pengguna kita kan tersebar nih ke dimanapun. Nah, kita untuk controlling untuk support itu kita saat ini menggunakan remote jarak jauh. Jadi dimanapun posisinya kita bisa lakukan pendampingan gitu ataupun maintenance asalkan dia punya koneksi internet. Nah, itu syaratnya ada internet aja. Dan internet itu tidak harus setiap saat standby ya. Jadi kan hanya waktu-waktu tertentu saja. Nanti juga menghemat. Jadi itu sangat menghemat sekali biaya-biaya yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan begitu oleh koperasi. Nah, saya kira seperti itu Pak Mahmud untuk meresponnya. Terima kasih, Pak. Oke, insya Allah sudah jelas Pak Mahfud Fatoni. Jelas, Pak, jelas. Oke. Apakah bisa kita mulai lanjutkan kembali untuk presentasi? Mari. Oke, baik. Jadi untuk fitur yang berkaitan dengan simpanan itu seperti halnya yang saya sampaikan tadi, sebelum kita beranjak ke proses selanjutnya atau step berikutnya yaitu penginputan data pembiayaan atau pinjaman, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dengan proses penginputan data tabungan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau seandainya mungkin kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan sudah pasti ada ya Pak ya. Betul. Terus semisal dari kita ada variasi produk dari teman-teman yang di koperasi yang di daerah-daerah, misalkan tabungan simpanan untuk haji atau simpanan untuk apapun lah gitu, bervariasi kan. Kalau itu apakah bisa menambah menu itu Pak? Nanti di sini Pak, kita sudah sediakan dan bisa disesuaikan ketentuan proses. Nah, di sini nama tabungan. Silahkan disebutkan, misalkan saja Pak, simpanan apa ada produknya. Oke. Itu bisa diedit Pak ya? Ya, betul. Simpanan semisal pelajar. Nah, setelah itu kita klik simpan, otomatis nama sudah berubah menjadi simpanan pelajar. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan dengan produk yang digunakan di lembaganya masing-masing. Ketika nanti dari yang ada ini ternyata masih kurang, semisal jenis simpanannya lebih dari ini, semisal nanti bisa kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Silakan lanjut, ada lagi yang ditanyakan? Mari Pak, lanjut. Oke, selanjutnya bila sudah sedikit memahami tentang alur transaksi data simpanan, selanjutnya kita lanjut ke daftar anggota pinjaman, cara penginputan data pinjaman dari mulai registrasi, daftar akad, pencairan sampai ke angsuran.
Nah, caranya di sini arahkan kursor ke map warna merah, setelah itu klik daftar anggota pinjaman. Nah, setelah itu di sini silahkan klik tambah. Nah, untuk penginputannya di sini bisa ketik manual, bisa mengambil data dari tabungan, cari data dari tabungan, atau bisa juga cari data lama. Semisal yang dimasukkan data pinjaman ini adalah pinjaman berikutnya setelah pelunasan lalu pencairan ulang, itu bisa di sini cari data lama. Nah, selanjutnya kalau mau cari data dari tabungan bisa klik di sini cari data tabungan. Nah, semacam ini. Di sini bisa klik menggunakan yang tabungan sukarela. Nah, silahkan di sini arahkan klik nomor rekening pinjaman reguler. Nah, itu di sini pilih kelompoknya pinjaman umum. Setelah itu klik simpan. Ini adalah cara menginput registrasi, memasukkan data anggota pinjaman. Jadi di sini baru memasukkan datanya saja, belum memasukkan data nominal pinjamannya. Selanjutnya kita exit. Selanjutnya step berikutnya ada di menu yang kedua, yaitu daftar akad. Nah, di daftar akad di sinilah baru kita menentukan berapa pencairan atau pengajuan yang kita ACC, yang mau kita cairkan. Caranya, nah, klik semacam ini, pinjaman konsumtif, yang terakhir ini. Lalu klik edit, masukkan nominalnya, semisal 3 juta. Semisal per bulan 1%, maka di sini adalah yang harus diisikan adalah akumulasi persentase selama masa jangka waktu. Semisal diangsur selama jangka waktu 12 bulan, maka di sini 1% kali 12 adalah 12%. Nah, dari 3 juta otomatis muncul nominal Rp360.000 jasanya. Selanjutnya di sini adalah pinjaman ke 1, semisal ke 1, isi ke 1, bila kedua, isi kedua. Selanjutnya di sini isi 12, lalu bulanan. Selanjutnya klik Kalau mohon maaf Pak, kalau angsuran musiman itu bagaimana Pak kalau di sini? Ini Pak ada, jadi ada harian, mingguan, bulanan, musiman, ada yang paling terakhir. Di sini bahasanya jatuh tempo. Oh, kalau jatuh tempo itu musiman ya? Musiman, betul. Oke. Nah, ini kita contohkan yang bulanan, mau menggunakan sistem flat, anuitas, efektif, atau menurun, atau lain-lain. Nanti bisa kita sesuaikan mengikuti kebijakan lembaganya. Gitu. Selanjutnya kalau ada agunan, silahkan agunan diisikan di sini. Semisal tidak ada, langsung kita klik simpan. Oke, lalu simpan lagi. Nah, setelah itu kita buatkan kartu angsurannya. Nah, maka nanti kartu angsurannya akan muncul seperti ini. Inilah yang nanti akan kita berikan kepada anggota. Oh, iya, iya. Nah, jadi nanti semua anggota yang melakukan pengajuan dan setelah pencairan itu kita berikan ini kartu angsurannya supaya bisa menjadikan acuan buat mereka bahwasanya kalau dia sudah bayar 1 kali, nanti sisanya sekian, 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 sekian kedua dan sampai 0 di baris terakhirnya. Dan nanti ketika dia bayar ke kantor, silahkan nanti diarahkan untuk dibawa kartu angsurannya ini dan nanti petugas harus ditandatangani lah di bagian para petugas dan tanggal pembayarannya itu tanggal berapa diisikan di sini. Sebagai bukti bahwasanya tanggal sekian ada pembayaran dan ditandatangani oleh petugas.
Terus kalau collecting angsurannya bagaimana, Pak? Apakah secara manual atau via software ini? Angsuran secara kolektif gitu ya. Ya, jadi ada yang mengangsur di bulan itu, apakah hanya mencatatnya di sini atau seperti apa? Ya nanti kan transaksi angsurannya nanti Pak, ini kan baru daftar akadnya dulu. Ini juga belum pencairan. Nah, Baik. jadi bertahap. Jadi nanti tahapannya yang pertama registrasi, daftar akad ini menentukan jumlah pinjamannya. Setelah itu ada transaksi pencairan, Pak. Nah, baru setelah pencairan kita tunggu 1 bulan kemudian ada namanya transaksi angsuran. Semacam itu. Kalau belum dicairkan maka dia tidak akan bisa bayar angsuran gitu. Karena nanti akan muncul notifikasi pinjaman belum dicairkan. Jadi nanti seperti itu. Jadi ini Pak kalau di perbankan ini yang mengerjakan adalah bagian CS. Jadi CS itu kalau di perbankan biasanya ketika kita mengajukan pinjaman di perbankan kita langsung akan diarahkan ke meja CS. Dari situ nanti ketika sudah proses transaksi pencairan kita maka akan diarahkan ke meja kasir seperti itu. Nah, selanjutnya kita exit. Transaksi berikutnya adalah step berikutnya adalah transaksi pencairan. Nah, proses transaksi pencairan di sini caranya klik tambah pencairan piutang konsumtif. Di sini akan muncul satu nama, jumlah pembiayaan 3 juta, jumlah jasa 360. Administrasi semisal ada dimasukkan di sini. Kalau tidak ada silahkan abaikan. Nah, kalau ada semacam ini materai semisal 10.000. Selanjutnya kita klik simpan data sudah Transfer tersimpan. yang muamalat BSM ini apa sudah terlink dengan sistem bank atau gimana, Pak? Jadi menu transfer di sini ini hanya pencatatan saja, Pak. Jadi suatu Oh, contoh semisal gini, ketika ada pencairan itu anggota minta ditransfer ke rekening BRI semisal, ya udah transfer aja dulu ke rekening BRI. Selanjutnya nanti di sini klik transfer BRI, otomatis nanti yang berkurang adalah saldo BRI di neracanya, bukan saldo kasnya gitu. oke. Berarti ini pengaruhnya di neraca ya, bukan Betul. sistem transfernya ya. Ya, jadi kan bisa jadi transfernya itu nanti kan menggunakan m-bankingnya lembaga semisal. Otomatis kan kas m-banking, kas banknya yang berkurang. Tanpa klik, tanpa dicentang transfer BRI, otomatis di neraca akan mengatakan yang berkurang adalah kas kasirnya, gitu, kas tellernya. Macam itu. Tapi ketika diklik transfer BRI, kas teller tidak berubah, tapi yang berkurang adalah saldo kas banknya. Macam itu. Nah, semacam itu. Selanjutnya ini sudah selesai proses pencairannya. Semisal 1 bulan kemudian kita ada seolah-olah kita sudah 1 bulan kemudian ada yang namanya transaksi angsuran. Nah, transaksi angsuran itu ada 2 opsi, transaksi angsuran tunai atau auto debit dari tabungan. Tinggal nanti yang terjadi di lembaganya biasanya seperti apa? Apakah auto debit dari tabungan atau langsung tunai? Karena memang bisa dimungkinkan anggota itu dia nabung dulu, nanti ketika sudah saatnya pembayaran angsuran, anggota tersebut akan konfirmasi ke petugasnya, potongkan saja atau ambilkan dari tabungannya untuk angsurannya gitu. Maka bisa dilakukan transaksi angsurannya menggunakan transaksi auto debit dari tabungan. Dan yang bisa dipergunakan untuk auto debit angsuran itu adalah simpanan yang jenis sukarela yang bisa diambil sewaktu-waktu.
Setor sewaktu-waktu dan ambil sewaktu-waktu. Nah, kita contohkan yang tunai, transaksi angsuran. Nah, di sini caranya klik tambah, dari datanya ini sebagai. Nah, cari sandinya di sini angsuran pokok. Jadi ketika di sini dalam angsuran itu kita ada 3 jenis sandi yang perlu kita pilih. Ini angsuran, pelunasan, atau pemotongan. Jadi angsuran pokok ini yang dilakukan setiap bulan. Pelunasan ini apabila anggota tersebut melakukan pelunasan, dan pemotongan ini dipergunakan untuk pemotongan jasa yang pelunasan sebelum waktunya tiba. Sebelum jatuh temponya tiba. Jadi semisal kontraknya 12 bulan, 10 bulan dia melunasi, maka biasanya akan ada potongan jasa selama 2 bulan yang belum berjalan. Maka itu nanti ini sandi yang dipergunakan. Ini angsuran pokok. Nah, kita angsuran pokok, setelah itu klik di sini akan muncul jumlah 250 pokoknya dan jasa 30.000, total 280.000. Ini untuk 1 kali angsuran. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Nah, ketika yang bersangkutan ini sudah bayar 1 kali angsuran, maka yang di kolom pokok dan jasa ini pun juga berubah nominalnya. Yang tadinya 3 juta akan dikurangi 250 dan saldo pokok 2750. Saldo jasa juga terkurangi 30.000 sehingganya sisanya 330.000 ya. Nah, selanjutnya exit. Proses transaksi mulai dari registrasi, akad, pencairan, dan angsuran sudah selesai. Untuk memastikan transaksi angsuran dan pencairan tadi sudah tersimpan atau belum, itu kita ceknya di transaksi pembiayaan. Nah, di sini sudah masuk, di sini ada keterangan pencairan piutang konsumtif senilai 3 juta. 360 ini adalah pencatatan jasa konsumtif senilai 350 sudah tersimpan. 280 ini adalah total angsuran pokok. Dan dari 280 ini ada pencatatan jasa senilai 30.000. Nah, seperti ini. Dan ini sudah berhasil tersimpan. Dan otomatis nanti ini pun juga sudah masuk ke buku besar. Kita cek langsung ke buku besarnya. Otomatis nanti dia akan tersimpan di buku besarnya. Neraca September review. Nah, ini dia. Keluar 3 juta. Lalu ada 50.000 ini dana masuk dari administrasi. 10.000 ini dari uang materai tadi yang kita masukkan. 280.000 ini adalah dari angsuran pertama tadi. Jumlah totalnya adalah ini. Total dana masuk 340, dana keluar 3 juta. Semacam ini. Dan ini otomatis real time. Jadi nanti ketika sudah transaksi langsung bisa dilihat di neraca, laba rugi, dan buku besar secara otomatis. Jadi nanti setelah menggunakan aplikasi Auliasoft ini sudah tidak pusing-pusing lagi membuat data laporan keuangan bulanan yang harus disuguhkan secara manual. Jadi laporan neraca, laba ruginya seperti apa, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Nanti otomatis akan disuguhkan secara otomatis real time oleh Aulia Software. Itu untuk
pembiayaan sudah kita sampaikan. Mungkin sebelum kita lanjut ke step berikutnya, ada yang perlu ditanyakan dari mulai Ya, registrasi tadi. dilanjutkan aja, mungkin langsung itu aja Pak, ke neracanya atau ke buku besarnya seperti apa. Oke, sekarang tadi sudah ke menu yang dipergunakan untuk menginput data simpanan dan yang dipergunakan untuk fitur-fitur untuk menginput data pinjaman. Lalu di sini ada fitur map warna kuning, ini dipergunakan untuk menginput data transaksi keuangan, laporan neraca, laba rugi dan sebagainya, itu semuanya ada di map warna kuning. Jadi semisal nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti halnya biaya operasional, biaya konsumsi, biaya gaji, biaya transport, biaya listrik, biaya telepon, dan sebagainya, itu tempatnya ada di sini. Jadi kalau mau mencari fitur untuk transaksi itu, dia tempatnya ada di map warna kuning, yaitu transaksi keuangan. Nah, di sini tempatnya. Yang bisa kita transaksikan di sini adalah ini. Biaya penyusutan kendaraan, penyusutan inventaris, semuanya ada di sini. Dana simpanan anggota, biaya koran, biaya jaga malam, promosi, terus di sini sampai ini kalau tidak salah totalnya ada 7 halaman. Nah, bila nanti transaksi yang sudah kita sediakan di sini masih ada yang belum ada dari produk yang dijalankan di lembaganya, maka nanti kita akan tambahkan. Nah, semisal ada pendapatan lain-lain non-operasional, pendapatan lain-lain operasional, biaya lain non-operasional dan operasional, pendapatan hasil bank, pendapatan toko elektronik kalau misalkan ada, setoran tunai, tabungan BSM, BNI, BPR, dan sebagainya. Nanti semuanya ini bisa kita edit, kita sesuaikan dengan bank yang dipergunakan di lembaganya. Seperti itu. Lalu selanjutnya laporan keuangan untuk melihat neraca. Nah, di sini tempatnya. Nah, di sini ada neraca saldo non multi dan neraca saldo multi, neraca non multi currency, neraca lajur, neraca detail, rugi laba bulanan, akumulasi, perubahan modal, laporan arus kas keuangan, rincian transaksi keuangan, jurnal harian, buku besar yang tadi kita lihat, dan laporan anggaran. Yang pertama kita klik neraca saldo review. Itu seperti ini munculnya. Ada kasbox kasir adalah kas yang dipergunakan untuk transaksi harian. Itu adalah kasbox kasir atau yang lebih familiar dikenal sebagai kas teller. Jadi sebenarnya di lembaga itu biasanya ada beberapa kas yang dipergunakan. Yang pertama itu ada kas brankas, kas teller, dan kas bank. Biasanya seperti itu. Jadi lembaga itu dia juga punya kas yang ditaruh di rekening bank. Baik BRI, BNI, BCA, Mandiri, atau bank yang lainnya. Nah, ini otomatis dia akan disuguhkan oleh aplikasi secara real time. Nah, ini langsung bisa dicetak dan nanti bisa disuguhkan kapan dibutuhkan, langsung tinggal klik print ini saja. Selanjutnya ada neraca non multi. Nah, inilah neracanya. Ini adalah neraca. Di sini langsung kita akan bisa melihat berapa aset kita keseluruhan realnya di sini. Misal di sini ada, kita contohkan ada 24.322.500. Jadi antara aktiva dan pasiva itu dipastikan harus balance. Karena yang namanya pasiva itu mengulas dari mana
asal muasalnya dana dan aktiva ini di mana posisinya saat ini. Jadi nanti di sini akan menerangkan di kas ada sekian, lalu yang di piutang ada sekian, dan totalnya di bawah ini ada sekian. Jam itu. Lalu uraian dari pasifanya, dari simpanan tabungan itu ada sekian, simpanan berjangka ada 20 juta, total kewajiban ada 24.205.00. Lalu dari modal ada SHU bulan berjalan. Ini adalah keuntungan yang didapat dari angsuran selama bulan ini dan pendapatan administrasi serta yang lainnya. Itu di sini, dan ini nanti bisa berkurang ketika sudah dilakukan di akhir bulan. Biasanya ada pengeluaran biaya-biaya operasional. Ketika nanti di sini biaya operasionalnya lebih besar nilainya dari pendapatan ini, maka di sini nanti bisa dipastikan nilainya akan minus. Tapi bila biaya yang dikeluarkan operasional itu lebih kecil dari nilai pendapatan ini, maka di sini akan masih plus berapa gitu nominalnya. Nah, selanjutnya neraca lajur. Nah, neraca lajur ini biasanya adalah hal yang paling sulit ketika teman-teman lembaga keuangan itu apabila diminta laporan, membuat laporan neraca lajur. Nah, ini yang kita bisa suguhkan real time setelah kita selesai transaksi, dan kapanpun itu langsung bisa kita buka dan bisa kita tampilkan dan juga langsung bisa dicetak apabila memang diperlukan. Macam itu. Lalu di sini ada neraca detail. Seperti apa tampilannya kita perlihatkan. Nah, neraca detail seperti ini. Dari ini simpanan itu di sini langsung dicantumkan simpanan sukarela sekian, simpanan deposito sekian, dari jasa pinjaman itu sekian. Nah, piutangnya ada sekian dan kasnya itu sekian. Total 25.805.000. Rugi laba bulanan. Nah, disinilah rugi laba bulanan yang bulan ini kita bisa lihat langsung pendapatan laba sebelum pajak itu total kita sekian. Nah, jadi nanti pendapatan mau plus ataupun minus itu otomatis dia akan muncul di sini semua nominalnya. Selanjutnya rugi laba akumulasi. Kalau akumulasi ini adalah harian, bulanan, dan tahunan. Jadi kita bisa melihat harian kita dapatnya sekian. Jadi kalau bulanan pasti akumulasi dari hari pertama bulan sekarang sampai tanggal berjalan. Misal. Nah, kalau tahunan maka total dari bulan Januari sampai bulan sekarang. Jadi itu semuanya langsung bisa dilihat di sini. Selanjutnya laporan atau perubahan modal. Perubahan modal kita buka seperti ini tampilan perubahan modal. Perubahan modal awal bulan, semisal ini kita contohkan 27.500 penambahan laba 90.000, maka jumlah total 117.000. Nah, inilah modal akhir bulan. Jadi yang di sini yang dimaksud akhir bulan itu ya per tanggal sekarang. Jadi ketika nanti masih ada penambahan transaksi lagi sampai akhir bulan, ini pun juga nanti akan mengikuti sesuai dengan transaksi yang ada. Dan Oke, bisa Pak. bertambah dan Mungkin, berkurang. mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Mungkin kalau dari Ya. saya sudah paham dengan ini.
dengan alur-alurnya juga. Berarti ini lebih ke KSP ya, Pak? Simpan pinjam ya aplikasinya, Pak ya? Iya, betul. Kalau yang software yang unit usaha lain, misalkan grosir atau gudang atau seperti apa gitu, Pak? Apakah ada, Pak, kalau di sini atau dalam satu paket atau beda lagi? Jadi itu beda aplikasi, Pak. Jadi untuk aplikasi simpan pinjam kita mengacu dengan Permen Koperasi tahun 2012. 2017 ya kalau nggak salah ya. Itu kan unit simpan pinjam itu pencatatannya harus terpisah dari unit lembaga lain. Betul. Maksud saya, apakah ada software yang seperti ini juga atau ada atau gimana? Mungkin yang Bapak maksudkan ini. Oh, ini ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan yang awal kita demokan versi simpan pinjam terlebih dahulu. Baru nanti setelah selesai simpan pinjam kita demokan yang versi Ya, karena tokonya. kita juga ada jadwal yang lain, Pak. Jadi mungkin agak bisa dipercepat. Oke, baik. Jadi untuk yang simpan pinjam saya rasa cukup sampai di sini dulu, kita Ya, lanjut ke oke, baik. Jadi kita lanjut yang ke versi toko. Jadi di sini fiturnya serupa tapi isinya tidak sama, Pak. Ya, dengan serupa yang tapi tidak simpan sama, Pak pinjam. ya. Ya, serupa tapi beda gitu. Tampilannya serupa tapi isinya beda. Di sini ada yang map warna hijau ini untuk menginput data member atau anggota. Nah, jadi yang merah untuk menginput data supplier, memasukkan data stok barang. Nah, data stok barang itu ada yang stok master dan juga ada yang stok level dan promo. Jadi yang level dan promo ini adalah untuk harga barang yang ada harga bal, harga pres, dan harga lusin yang berbeda-beda. Oh, ada gitu ya, dibedakan ya. Ya, betul. Karena memang di luaran sana itu ada yang menerapkan seperti ini gitu loh. Ya, betul, Jadi betul. ketika dia belinya itu ecer sedikit ya dia menggunakan harga ecer. Betul. Nah, untuk spesial orang tertentu mungkin biasanya pelanggan tetap dia menggunakan harga grosir. Nah, tapi semisal dia itu belinya partai satu bal, semisal harganya pasti berbeda lagi. Betul. Seperti halnya rokok itu satu bungkus dengan beli satu pres pasti harganya juga berbeda. Nah, seperti halnya kopi kemasan itu satu renteng isinya 12 dengan beli satu bungkus pasti juga harganya berbeda kan semacam itu. Nah, itu disitulah cara memasukkan data stoknya. Tapi kalau hanya menggunakan harga grosir dan ecer maka menggunakan menu daftar stok master. Jadi di sini hanya harga beli, harga grosir dan harga ecer saja. Nah, ini kita contohkan sudah banyak yang kita masukkan di sini. Nah, ini lalu kita exit dan nanti untuk memasukkan berapa jumlah stoknya itu ada di transaksi pembelian. Di sini transaksi pembelian itu untuk menentukan berapa istilahnya ulakanlah asal dari sales itu menurunkan barang ini berapa jumlahnya. Nah, itu nanti ada di transaksi pembelian. Otomatis ketika di transaksi pembelian ini sudah dilakukan, otomatis stok di toko atau di gudang juga bertambah karena memang sudah kita masukkan di programnya. Selanjutnya di sini bagaimana cara transaksi penjualan? Transaksi penjualan itu di map warna kuning ini. Nah, di sini transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini ada dua opsi, Pak. Biasanya untuk umum dan untuk member yang menggunakan member card atau anggota lah istilahnya. Nah, kalau umum itu tanpa
melibatkan nama member, di sini langsung kodenya 1, langsung enter, otomatis ke kode barcode langsung di-scan. Kalau memang nanti di-scan tidak ada, belum memiliki barcode scanner, bisa cari cara manual dengan cara klik huruf C, otomatis nanti akan muncul daftar barangnya di sini. Ini lebih ke kasir, Pak ya? Ya, ke kasirnya. Nah, macam ini. Otomatis nanti akan bisa langsung jualan. Nah, ini kalau memang ada langsung transaksi penjualan. Jadi dalam program toko ini ada 2 transaksi, yaitu pembelian dan penjualan. Pembelian itu adalah toko kulakan dari supplier mendatangkan barang untuk stok toko. Penjualan adalah menjual barang di toko untuk pelanggan, baik umum ataupun khusus. Dan ini nanti yang tadi saya sampaikan di sini ada harga bal, harga karton, harga pak, harga pres, harga lusin, harga setengah lusin dan lain sebagainya. Ini nanti yang tadi saya sampaikan, kalau ada varian harga yang berbeda-beda tinggal dicentang salah satu menggunakan harga yang mana. Ketika menggunakan harga pak, otomatis biasanya kalau 1 pak kan isinya 10. Nah, otomatis nanti di sini pun jumlahnya akan default ke angka 10 ketika tadi di daftar stoknya sudah kita setting per pak isi 10. Dan harganya pasti mengikuti berbeda. Macam itu. Selesai. Nah, selanjutnya untuk laporan, di sini juga sudah semua insya Allah sudah lengkap. Ada laporan keuangan, buku besar, neraca laba rugi, laporan hutang, laporan piutang anggota, laporan internal toko. Ada jurnal harian, laporan kas keluar, bayar faktur, pembelian, biaya lain, dan ini adalah penjualan. Penjualannya pun terbagi dalam beberapa laporan. Penjualan tunai, kredit, kartu debit, kartu kredit, laporan penjualan, EOD kasir, dan EOD tuslah. Tuslah ini dipergunakan untuk program apotik biasanya. Nah, ada supplier, laporan customer, laporan stok. Semuanya sudah lengkap, tinggal pilih laporan mana yang dibutuhkan, semacam itu. Kalau untuk yang jenis aplikasi dagang, simple Pak, enggak sejelimet seperti yang simpan pinjam. Ya seperti itu saja. Biasanya kalau di tempat kita itu masih pencatatan manual, Pak. Kalau di kita masih ada barang masuk dengan harga segini, kemudian dijual. Terus, tapi kan kadang harga masuknya itu kan naik turun ya, Pak ya. Ya. Nah, biasanya kita sulitnya meng-trackingnya di situ biasanya. Nah, kalau di sini untuk harga itu kita simpel perubahan harga, karena perubahan harga itu bisa jadi sekarang harga sekian, besok berubah menjadi harga sekian, kan semacam itu. Nah, itu langsung aja dicari di sini, centang cek harga, kita langsung disesuaikan. Nah, ini harga belinya, semisal di sini harga beli 2.500, misal. Harga jual 3.000. Nah, misal ini 1.500, 2.000. Nah, tiba-tiba besok berubah. Nah, langsung aja dirubah di sini. 2.500 misal berubah menjadi 2.700. Maka harga jualnya juga menjadi 3.200 misal. Betul. Nah, lebih simpel kan seperti ini. Jadi nanti untuk perubahan harga itu bisa aja setiap saat dilakukan. Dan tempatnya juga di sini langsung di daftar stok master itu langsung cek harga, di sini langsung kita rubah sesuai dengan yang
Ada. Ketika ada perubahan harga jenis apapun itu nanti bisa pencarian barangnya, semisal sudah banyak itemnya, bisa pencarian menggunakan kode barcode, di-scan di sini langsung muncul mana barang yang diinginkan, langsung dirubah. Atau kalau memang pencarian manual menggunakan nama, ya sortir via nama langsung di sini diketik. Semisal abang teh tarik. Nah, otomatis hanya muncul satu item. Langsung kita rubah di sini. Semisal 1.700, 2.200. Oke. Langsung Oh, keluar. Mas Imam ada pertanyaan, Mas? Cukup sejauh ini, Mas. Oke. Tapi Oke, kalau mungkin. mungkin kita langsung ini Pak, saya ingin tanya harga ketika kita akan kerjasama di sini di aplikasi ini. Kalau dari rekan-rekan dari Aulia itu bagaimana Pak tawarannya Pak terkait ini Pak? Kalau untuk harga, kita di sini yang untuk lisensi satu komputer, baik akuntansi dagang ataupun simpan pinjam, itu 1,5 juta. Satu bundling ya, satu paket ya? Yes. Ya, ya seperti ini, satu paket semacam ini, 1.500.000 itu untuk lisensi satu komputer. Nah, untuk lebih dari satu komputer, lisensi satu komputer. Oke. betul. Tapi bila mau digunakan lebih dari satu komputer, itu harganya 2,5 juta yang versi offline. Jadi harga 2,5 juta itu mau digunakan berapa komputer pun asal disediakan koneksi jaringan LAN itu tidak ada tambahan biaya lagi. Mau 2, 3, 4, 5 sampai 10 bahkan 20 PC tidak ada tambahan biaya. Berarti Dengan ini sistemnya tidak bulanan Pak ya, langsung sekali bayar di muka ya? betul. Jadi nanti setelah dilakukan transaksi dilakukan pembelian, semisal sudah deal beli, semisal beli yang lisensi satu komputer 1,5 itu ada garansi free support selama 3 tahun, Pak. Bentuknya gimana itu Pak? Jadi garansi free support itu ketika nanti ada kendala langsung kita bantu menggunakan remote control team viewer. Jadi nanti ketika semisal setelah implementasi ada mungkin salah satu transaksi yang lupa gitu. Atau Oh, ada oke. kendala hal yang lain mungkin mau menginginkan print atau tampilan laporan yang ini tapi kita belum tahu tempatnya di mana Pak gitu. Dan selanjutnya nanti kita akan bantu langsung kita remote PC-nya menggunakan aplikasi TeamViewer jarak jauh dan itu free sampai 3 tahun. Baru nanti setelah 3 tahun ketika masih perlu support dari kami ada biaya untuk yang versi simpan pinjam itu 100.000 per bulan, untuk yang toko 50.000 per bulan. Dan itu bersifat opsional. Karena apa? Ketika sudah 3 tahun sudah selesai free supportnya, garansinya, otomatis aplikasi ini akan kita berikan langsung untuk dikelola secara mandiri. Makanya harus bisa dimanfaatkan selama 3 tahun itu harus benar-benar mempelajari dan harus bisa menguasai dengan sempurna. Supaya nanti ke depannya setelah 3 tahun tidak ada ketergantungan lagi dengan kami. Semacam itu. Dan tidak ada biaya setelah 3 tahun. Dan Oh, bisa ini dipergunakan sampai selamanya. Oh ya, ini baru saya buka WA juga, baru dikirimkan penawaran harga. Oke. Nah itu silahkan ikuti itu di WA. Mungkin bisa nanti dipelajari penawarannya dan bisa ditanyakan via grup nanti apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan harga. Oke Pak, Mungkin mungkin nanti prosesnya dari kami kan
prosesnya agak ribet sih Pak kalau dari kami. Jadi kami harus dokumen penawaran harga ini harus kami lampirkan, harus kami berikan ke procurement. Itu sistemnya kayak gitu Pak. Jadi kami memutuskan misalkan ini oke jalan, tapi yang memutuskan lagi nanti dari procurement. Jadi nanti akan saya kabarkan tentang ini Pak, hasilnya seperti apa, karena harus melalui proses bidding lah seperti itu. Oke, silahkan ditindaklanjuti. Kalau memang oke ataupun tidaknya nanti konfirmasi saja di grup. Kalau memang oke, WA grup nanti bisa kita lanjutkan menjadi grup support. Tapi ketika nanti tidak oke juga tidak masalah, dan nanti grup bisa kita bubarkan kalau memang tidak jadi dilanjutkan, semacam itu. Oke Pak. Mas Imam ada pertanyaan Mas? Oke, silahkan. Misal masih ada pertanyaan lagi terkait dengan yang sudah saya sampaikan atau hal yang lainnya, silahkan. Atau Mungkin kalau nanti memang kita bisa berkomunikasi via grup saja Pak. Misalkan ada yang belum paham atau seperti apa. Oke, kalau mungkin sudah cukup dari Pak Rahmadi, mungkin ada yang mau ditambahkan atau juga sudah cukup? Baik, coba saya ingin sedikit menambahkan. Kalau untuk sistemnya aplikasi simpan pinjam itu kita supportnya sampai dengan mobile banking, Pak. Mobile banking Android, kemudian sampai juga dengan mesin edisi, debit card, kemudian juga bisa nanti kalau ingin dibangun jaringan ATM bersama misalnya juga bisa. Nah, kemudian di versi yang terbaru kita juga mengarah ke koperasi digital yaitu registrasi online, Pak. Oh, registrasi dari jarak jauh ya, nggak perlu datang ke kantor ya. Betul. Jadi kalau konsepnya perbankan saat ini kan ada perbankan digital. Nah, itu dia nanti untuk nasabah atau anggota itu download di Play Store, kemudian dia melakukan registrasi, kemudian sudah bisa bertransaksi di perbankan tersebut atau kita bisa langsung bertransaksi di koperasi tanpa harus ke kantor. Jadi verifikasinya lewat online. Ya, jauh lebih cepat juga Pak ya kalau mendapatkan anggota baru. Nah, itu juga bisa Pak, sudah bisa itu lisensi atau registrasi simpanan online sesuai dengan konsep perbankan digital lah itu. Ya, betul. Karena Nah, kalau itu aja, dari kita juga sebenarnya ada beberapa koperasi. Kalau saya cerita latar belakang dulu Pak ya. Kalau di kita ada 7 daerah di Indonesia. Jadi memang masih tahap perkembangan lah gitu. Dan kita punya semangat yang sama dengan teman-teman koperasi, pengen lebih modern. Nah, makanya kita lagi gencar-gencarnya bagaimana cara mendigitalisasinya itu, seperti itu. Baik, kalau kami sarankan itu Pak, karena dasarnya digitalisasi kan core-nya itu core aplikasinya. Nah, jadi kalau core aplikasi sudah berjalan normal, baik, digunakan dengan baik itu kan, baru diintegrasikan dengan layanan-layanan yang lain. Betul. Jadi itu lebih rasional untuk dilakukan begitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, kalau memang sudah cukup, mungkin kita akhiri saja. Dari awal hingga akhir, apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyampaian saya, dari awal hingga akhir, saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Soft Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak yang hadir dalam acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita keluar.